Hai Smart Traders and Investor, selamat datang di channel saya, Yuk Nabung Saham. Nah, di video kali ini kami akan membahas mengenai daftar perusahaan yang bermasalah sehingga harus diberikan notasi atau tanda atau kode oleh Bursa Efek Indonesia. Jadi perusahaan ini perlu Anda waspadai ketika ingin trading maupun investasi di perusahaan-perusahaan yang sedang mengalami masalah ini. So, stay tune. Jika Anda menyukai konten-konten kami mengundang Anda untuk mengklik tombol like dan subscribe agar Anda mendapatkan video terbaru kami setiap minggu. Nah, perusahaan yang pertama bernama PT Magna Investama Mandiri Tbk. Perusahaan ini mendapatkan 3 kode dari Bursa Efek Indonesia, yakni kode E yang menyatakan laporan keuangan terakhir menunjukkan ekuitas negatif atau usahanya mengalami kerugian. Kemudian kode D yang menyatakan adanya opini tidak wajar dari akuntan publik, dan kode S yang menyatakan perusahaan tidak mendapatkan keuntungan dari usahanya. Apa betul ini perusahaan? Sudah mendapatkan notasi atau tanda yang jelek, malah perdagangannya disuspend pula. Ya ampun. Perusahaan yang kedua yaitu PT Bakri Telekom Tbk. Perusahaan ini mendapatkan 3 kode dari Bursa Efek Indonesia, yakni kode E yang menyatakan laporan keuangan terakhir menunjukkan ekuitas negatif, kemudian kode D yang menyatakan adanya opini tidak wajar dari akuntan publik, dan kode L yang menyatakan belum menyampaikan laporan keuangan. Perusahaan yang ketiga yaitu PT Triconsel OK Tbk. Nah, perusahaan ini sama apesnya dengan 2 perusahaan di awal tadi. Perusahaan ini mendapatkan 3 kode dari Bursa Efek Indonesia, yakni kode E yang menyatakan laporan keuangan terakhir menunjukkan ekuitas negatif, kemudian kode D yang menyatakan adanya opini tidak wajar dari akuntan publik, dan kode L yang menyatakan belum menyampaikan laporan keuangan. Perusahaan yang keempat yaitu PT Cakra Mineral Tbk. Perusahaan ini mendapatkan 2 kode dari Bursa Efek Indonesia, yakni kode D yang menyatakan adanya opini tidak wajar dari akuntan publik, dan kode S yang menyatakan perusahaan tidak mendapatkan keuntungan dari usahanya atau tidak mencetak laba, kurang lebih seperti itu. Perusahaan yang kelima yaitu PT Golden Plantation Tbk. Perusahaan ini mendapatkan 2 kode dari Bursa Efek Indonesia, yakni kode B yang menyatakan adanya permohonan valid atau tidak mampu membayar hutang. Nah, ini perusahaan yang paling berbahaya karena terancam bangkrut. Kemudian kode L yang menyatakan belum menyampaikan laporan keuangan. Nah, jadi untuk para trader harus ekstra hati-hati jika ingin trading di perusahaan ini. Perusahaan yang keenam yaitu PT Marga Abinaya Abadi Tbk. Perusahaan ini mendapatkan 2 kode dari Bursa Efek Indonesia, yakni kode D yang menyatakan adanya opini tidak wajar dari akuntan publik, dan kode L
yang menyatakan belum menyampaikan laporan keuangan. Perusahaan yang ketujuh yaitu PT Lion International Tbk. Nah, perusahaan ini mendapatkan 2 kode dari Bursa Efek Indonesia, yakni kode E yang menyatakan laporan keuangan terakhir menunjukkan ekuitas negatif, dan kode S yang menyatakan perusahaan tidak mendapatkan keuntungan dari usahanya. Perusahaan yang ke-8 yakni PT Wilton Makmur Indonesia Tbk. Nah, perusahaan ini mendapatkan 2 kode dari Bursa Efek Indonesia, yakni kode E yang menyatakan laporan keuangan terakhir menunjukkan ekuitas negatif, dan kode S yang menyatakan perusahaan tidak mendapatkan keuntungan dari usahanya. Perusahaan yang ke-9 yakni PT Mitra Investindo Tbk. Nah, perusahaan ini mendapatkan 2 kode dari Bursa Efek Indonesia, yakni kode E yang menyatakan laporan keuangan terakhir menunjukkan ekuitas negatif, dan kode S yang menyatakan perusahaan tidak mendapatkan keuntungan dari usahanya. Perusahaan yang ke-10 yakni PT Eterindo Wahana Tama Tbk. Nah, perusahaan ini mendapatkan 2 kode dari Bursa Efek Indonesia, yakni kode E yang menyatakan laporan keuangan terakhir menunjukkan ekuitas negatif, dan kode L yang menyatakan perusahaan belum menyampaikan laporan keuangan. Perusahaan yang ke-11 yakni PT Global Teleshop Tbk. Nah, perusahaan ini mendapatkan 2 kode dari Bursa Efek Indonesia, yakni kode E yang menyatakan laporan keuangan terakhir menunjukkan ekuitas negatif, dan kode L yang menyatakan perusahaan belum menyampaikan laporan keuangan. Perusahaan yang ke-12 yakni PT Siwani Makmur Tbk. Nah, perusahaan ini mendapatkan 2 kode dari Bursa Efek Indonesia, yakni kode E yang menyatakan laporan keuangan terakhir menunjukkan ekuitas negatif, dan kode L yang menyatakan perusahaan belum menyampaikan laporan keuangan. Perusahaan yang ke-13 yakni PT Eksploitasi Energi Indonesia Tbk. Nah, perusahaan ini mendapatkan 2 kode dari Bursa Efek Indonesia, yakni kode E yang menyatakan laporan keuangan terakhir menunjukkan ekuitas negatif, dan kode L yang menyatakan perusahaan belum menyampaikan laporan keuangan. Perusahaan yang ke-14 yakni PT Argo Pantes Tbk. Nah, perusahaan ini mendapatkan 2 kode dari Bursa Efek Indonesia, yakni kode E yang menyatakan laporan keuangan terakhir menunjukkan ekuitas negatif, dan kode L yang menyatakan perusahaan belum menyampaikan laporan keuangan. Perusahaan yang ke-15 yakni PT Zebra Nusantara Tbk. Nah, perusahaan ini mendapatkan 2 kode dari Bursa Efek Indonesia, yakni kode E yang menyatakan laporan keuangan terakhir menunjukkan ekuitas negatif, dan kode L yang menyatakan perusahaan belum menyampaikan laporan keuangan. Perusahaan yang ke-16 yakni PT Bakri Sumatera Plantation Tbk. Nah, perusahaan ini mendapatkan 2 kode dari Bursa Efek Indonesia, yakni kode E yang menyatakan laporan keuangan terakhir menunjukkan ekuitas negatif, dan kode L yang menyatakan perusahaan belum menyampaikan laporan keuangan.
Perusahaan yang ke-17 yakni PT Hansen International Tbk. Nah, perusahaan ini mendapatkan dua kode dari Bursa Efek Indonesia, yakni kode M yang menyatakan adanya permohonan penundaan pembayaran utang dan kode L yang menyatakan perusahaan belum menyampaikan laporan keuangan. Perusahaan yang ke-18 yakni PT Cowell Development Tbk. Perusahaan ini mendapatkan dua kode dari Bursa Efek Indonesia, yakni kode M yang menyatakan adanya permohonan penundaan pembayaran utang dan kode L yang menyatakan perusahaan belum menyampaikan laporan keuangan. Perusahaan yang ke-19 yakni PT Nipres Tbk. Nah, perusahaan ini mendapatkan dua kode dari Bursa Efek Indonesia, yakni kode M yang menyatakan adanya permohonan penundaan pembayaran utang dan kode L yang menyatakan perusahaan belum menyampaikan laporan keuangan. Perusahaan yang ke-20 yakni PT Tifon Mobile Indonesia Tbk. Nah, perusahaan ini mendapatkan dua kode dari Bursa Efek Indonesia, yakni kode M yang menyatakan adanya permohonan penundaan pembayaran utang dan kode L yang menyatakan perusahaan belum menyampaikan laporan keuangan. Perusahaan yang ke-21 yakni PT Kertas Basuki Rahmat Indonesia Tbk. Nah, perusahaan ini mendapatkan dua kode dari Bursa Efek Indonesia, yakni kode L yang menyatakan bahwa perusahaan belum menyampaikan laporan keuangan dan kode S yang menyatakan bahwa perusahaan tidak mendapatkan keuntungan dari usahanya. Perusahaan yang ke-22 yakni PT Express Transindo Utama atau yang biasa kalian kenal dengan taksi. Nah, perusahaan ini mendapatkan satu kode dari Bursa Efek Indonesia, yakni kode E yang menyatakan laporan keuangan terakhir menunjukkan ekuitas negatif. Parah juga ya. Perusahaan yang ke-23 yakni PT Hotel Mandarin Regency Tbk. Nah, perusahaan ini mendapatkan satu kode dari Bursa Efek Indonesia, yakni kode L yang menyatakan bahwa perusahaan belum menyampaikan laporan keuangan. Perusahaan yang ke-24 yakni PT Kota 1 Properti Tbk. Nah, perusahaan ini mendapatkan satu kode dari Bursa Efek Indonesia, yaitu kode M, yang menyatakan adanya permohonan penundaan pembayaran utang. Perusahaan yang terakhir yang ke-25 yakni PT Star Pacific Tbk. Nah, perusahaan ini mendapatkan satu kode dari Bursa Efek Indonesia, yakni kode S yang menyatakan bahwa perusahaan tidak mendapatkan keuntungan dari usahanya. Nah, itulah tadi daftar perusahaan-perusahaan yang mendapatkan kode atau notasi atau tanda khusus dari Bursa Efek Indonesia. Intinya adalah perusahaan-perusahaan ini sedang mengalami masalah di internal mereka. Jadi, saya ingatkan kembali kepada Anda para traders maupun investor agar berhati-hati berinvestasi di pasar modal, terutama di perusahaan-perusahaan yang mengalami masalah atau yang diberikan notasi seperti ini. Nah, sebenarnya ada banyak sekali perusahaan-perusahaan yang mendapatkan kode atau notasi dari Bursa Efek Indonesia karena belum mampu atau
tidak mampu menunaikan kewajibannya sebagai perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia. Nah, Anda bisa lihat di kolom deskripsi di bawah ya, untuk lebih lengkapnya secara keseluruhan jumlah perusahaan tercatat yang mengalami atau yang mendapatkan notasi dari Bursa Efek Indonesia. Nah, yang jelas total ada 78 perusahaan yang mendapatkan notasi di tahun 2020 ini. Ya mungkin ini karena pengaruh COVID-19 yang memporak-porandakan perekonomian di seluruh dunia. Nah, dalam episode selanjutnya kami akan membahas tentang cara memilih perusahaan sekuritas yang baik dan cara membuat account di sekuritas tersebut. Pastikan Anda telah berlangganan video-video terbaru dari kami. Saya Kadek Martayasa. Sampai ketemu di episode selanjutnya.